Hai, saya DJ, Managing Director H&K Strategis Indonesia. Sebenarnya sih udah dari dulu banget, dari sejak zaman SMA bahkan sebelum kuliah tuh emang udah passionate banget tentang komunikasi. Artinya I really wanna do something tentang branding, how to change people perception gitu ya. Kemudian pas kuliah makanya ngambil jurusan komunikasi. Mulai bekerja di bidang komunikasi sejak tahun 98, itu langsung kerja di sebuah konsultan. Nah di situ lebih terasah lagi, jadi lebih yakin bahwa this is my right path. Semakin kesini tentu semakin beriring bertambah usia, mesti lebih strategik. Artinya memang banyak sekali juga demand dari pasar, dari klien untuk lebih ke arah strategic planning, creative planning gitu ya. Karena kalau komunikasi itu kita nggak bisa ngomong hanya short term, tapi kita ngomong long term. Semakin saya dalami dan kebetulan di H&K metodologinya banyak sekali gitu ya. Dari mulai behavior science, how to monitor, bagaimana menghandle issues and crisis, itu semua butuh strategic planning. Nah jadinya saya semakin mantap nih di industri ini. Kita nggak pernah berhenti belajar, selalu ada hal baru. Dalam perjalanan karir saya pernah juga selama 7,5 tahun di client side. Jadi menjadi orang yang meng-hire konsultan gitu ya. Tapi justru selama itu saya merasa kok nggak berkembang ya. Begitu saya balik lagi ke konsultan, justru lebih, oh selama ini banyak sekali hal-hal yang saya nggak tahu, yang saya sebenarnya bisa, tapi saya belum lakukan. Akhirnya saya jadi bisa. Gitu. Jadi itu that's what keeps me going in the consulting business. Ini satu hal lagi yang bikin saya betah di industri ini gitu ya. Bahwa pertama we are very casual. Kedua pekerjaan based on deliverables gitu. Jadi selama we meet the timeline, we meet the quality, mau kerja dari mana aja, kapan aja itu bisa. Jadi kalau nanya daily-nya saya kayak apa, sangat variatif. Hari ini saya bisa mulai jam 1 siang, besok bisa mulai jam 5 pagi gitu. Tergantung kebutuhan aja. As long as I meet the deadline and meet the quality gitu. Karena kita mesti jaga ekspektasi klien. Enaknya sebagai konsultan, dan ini kewajiban konsultan ya, konsultan itu mesti mengetahui perubahan dan merubah dirinya lebih cepat daripada kliennya. Karena kalau enggak, kalah dong sama kliennya kan. Nah, disitulah yang kita menjadi tantangan terus tuh. Menghadapinya gimana? Ya setiap hari kita coba hal baru. Setiap hari kita mencoba pola baru. Mana yang cocok, mana yang nggak cocok. Trial and error itu is a must. Karena dari situ kita bisa ngomong ke klien, oh kita udah pernah coba and it doesn't work. Gitu. How to manage itu baliknya lagi ke basic komunikasi. It's all about communication. Gimana kita bisa melihat potensi orang, mengayomi tim, memanage timeline, memanage quality, segala macam. Jadi baliknya in how we communicate. Makanya sebagai komunikator, kita mesti tahu sendiri bagaimana kita berkomunikasi at least dengan tim kita. Gitu ya. Setiap orang memiliki ciri khas masing-masing, gaya masing-masing yang belum tentu cocok sama kita. Tapi again, chemistry itu juga penting. Dan kita nggak bisa paksain kalau chemistry nggak penting. Gitu. Makanya komunikasi, sekali lagi, how to communicate. Kita lihat semua dalam koridor komunikasi kok, nggak usah pindah-pindah. Karena komunikasi itu adalah hal yang paling basic dalam kehidupan manusia. Nggak mesti ilmunya itu komunikasi. Background pelajaran kita di kuliah, SMA, atau kursus gitu ya, nggak mesti di komunikasi. It's all learning by doing. Kita percaya ada yang namanya street smart. Kalau kita udah terjun dan kita akan belajar dan kita akan bisa dan bahkan kita akan jago. Tim kita di sini terdiri dari berbagai macam background pendidikan. Ada yang arsitek, ada yang akuntansi, nggak semua komunikasi. Karena komunikasi itu sesuatu yang basic dan memang bisa dipelajari. Jadi kalau yang teman-teman yang backgroundnya bukan komunikasi, tapi pengen bekerja di daerah komunikasi, jangan khawatir. Selama you have the willing and you're willing to learn, pasti bisa. That's the beauty of communication industry gitu ya. You will always get lots of new things dan itu biasanya ad hoc, dadakan. How to handle-nya?
nggak ada rumusnya. Makanya teamwork butuh banget, karena hanya dengan tim kita bisa mengakomodir kebutuhan. Don't expect to do all the communications by yourself. Makanya kita butuh tim yang benar. Bisa dibilang hampir setiap hari itu ada masalah. Masalah itu kan bisa jadi good problem kalau kita belajar dan kita bisa mengatasinya gitu. Regret saya adalah saya sempat terlalu lama berada di comfort zone. Waktu saya di client side itu semuanya nyaman. Kerjaan gampang, ada apa-apa kalau jadi klien tinggal minta ke agency, minta ke konsultan gitu ya, minta ke vendor. Dan itu saya spend lebih dari 7 tahun di sana. Kalau saya, if I could turn back time, saya pingin gak terlalu lama di sana. Karena saya berarti bisa punya waktu lebih banyak lagi, lebih lama lagi untuk belajar hal-hal di konsultasi. Yang saya paling sukai dengan pekerjaan saya itu adalah bahwa pertama, tidak pernah berhenti belajar. Kedua, selalu ada hal yang baru dan menarik. 20 tahun lalu nggak ada sosial media, internet masih lemah. Sekarang dengan sosial media, dengan startup, dengan segala macam teknologi yang ada, semua berlangsung cepat gitu ya. Jadi saya tuh ngerasa bahwa what I'm doing now is actually bukan hanya coping with the trend or whatever happened in the market, tapi we can actually create the trend. Karena tadi dengan prediksi kita bisa tahu dan kita bisa mendahului. Nah itu yang bikin seneng kalau sesuatu yang kita bikin, sesuatu yang kita prediksi dan kejadian dan ternyata berhasil. Itu you can never appreciate that dengan uang deh pokoknya. Untuk jenis pekerjaan itu nggak akan ada habisnya berkembangnya. Artinya dengan pemikiran disruptif belakangan ini yang banyak terjadi, kita lihat teman-teman startup muncul macam-macam idenya hebat-hebat, mobile app segala macam. Itu akan selalu ada yang baru. Dan tugas kita sebagai konsultan maupun tugas generasi muda, teman-teman semua nih, adalah memikirkan what's next. Kita mesti selangkah dua langkah lebih cepat daripada apa yang terjadi sekarang. Tren yang terjadi sekarang kita langsung prediksikan gitu ya. Apa berikutnya? Oh akan muncul pekerjaan ini, oh akan muncul kebutuhan di pasar soal ini. Bisa nggak kita akomodir kebutuhan itu? Bisa nggak, sanggup nggak kita untuk memenuhi kebutuhan itu? Jadi kalau aku pikir sih sebaiknya memang selalu prediksi 5-10 tahun ke depan. See yourself and how you can be another you within 5 or 10 years.